welcome back to my YouTube channel. Oke, gimana nih kabarnya pejuang UTBK 2022? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini aku mau sharing lagi nih 10 soal FR UTBK yang aku dapatkan dari siswa-siswa yang udah ujian UTBK gelombang 2 ya. Soalnya hampir mirip dengan gelombang pertama ya, tapi aku bikin soalnya lebih ke soal-soal analisis ya, karena kata siswa-siswa aku sebenarnya soalnya itu banyak soal-soal analisis. Soalnya pendek-pendek tapi jawabannya lumayan ya, membuat otak kita lebih berpikir. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, yuk ikuti video pembahasan soal ini. Tapi sebelum aku mulai ke video pembahasan ya, buat kalian yang merasa tertarik dengan channel aku, terutama dengan video-video yang aku bikin, boleh banget memberikan subscribe, like, comment, serta share ya, karena supportnya kalian itu begitu berharga ya, bikin channel ini lebih berkembang dan pastinya aku lebih semangat. Oke, terima kasih ya buat kalian yang nantinya membantu mensupport selalu channel aku. Semoga semua urusannya dipermudah oleh Yang Maha Kuasa, dan yang lagi mau ujian UTBK semoga dapat skor terbaik ya, kalian lulus di PTN favoritnya, amin. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke, nomor 1, diketahui perusahaan Jimin membeli mobil kantor sejumlah 200 juta yang diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan diperkirakan nilai residunya 50 juta jika perusahaan menggunakan metode depresiasi garis lurus katanya ya. Maka biaya depresiasi adalah, nah kalau kita mau cari biaya depresiasi ya, nah rumusnya ini ya. Biaya depresiasi itu aku singkat jadi BD aja ya. Biaya depresiasi itu biaya depresiasi sama dengan harga perolehan dikulang nilai residu ya, dibagi umur ekonomis. Nah, dibagi dengan umur ekonomi. Oke. Nah, berapa nih harga perolehannya? Harga perolehannya, Jimin membeli mobil kantor seharga. Nah, berarti itu ya harga perolehannya ya. Harga untuk beli barang namanya harga perolehan ya. 200 juta ya. Berarti ini 200 juta. Kemudian 200 juta ya dikulang nilai residu. Ini dia nilai residunya ya. 50 juta ya. Dibagi dengan umur ekonomisnya. Berapa umur ekonomisnya? 10 tahun ya. Nah, ini 10 tahun. Nah, ini biaya depresiasi. Oke, berarti biaya depresiasinya 200 juta dikurang 50 juta berapa itu? 150 juta dibagi 10 ya. Oke. Nah, dibagi 10 berapa nih? Tinggal coret nolnya 1. Jadi biaya depresiasinya sama dengan berapa tuh? Tinggal nolnya 6 ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. 6 berarti, nah 200 juta bagi 50 juta berapa? 150 juta ya. Bagi 10. Nah berarti tinggal nolnya 1 2 3 4 5 6. Berapa tuh? Kalau 6 15. Nah, itu ya. Oke. Nah, 15 juta ya. Nah, berarti dapatnya adalah beta. Oke, sip ya. 15 juta. Oke, next nomor 2. Nah, di sini katanya usaha dagang Nabila pada tanggal 1 Oktober 2012 menyewakan gudang untuk masa 1 tahun sebesar 6 juta. Apabila pada waktu perjanjian dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal pembalik yang perlu dibuat pada awal tahun adalah, yang ditanya adalah jurnal pembalik JPB ya, jurnal pembalik. Kalau bikin jurnal pembalik, kita buat dulu jurnal penyesuaiannya ya, JP-nya jurnal penyesuaian. Kan di sini katanya menggunakan metode pendapatan. Berarti kalau menggunakan metode pendapatan ya, pendapatannya yang didebit ya. Pendapatan apa itu? Karena dia nerima sewa, berarti pendapatan sewa ya, aku singkat aja ya. Nah, pendapatan sewa. Kemudian nah berarti
yang dikredit apa? Nah, yang dikredit adalah sewa sewa dibayar atau diterima. Karena di sini produsennya yang nerima sewa, berarti sewa diterima ya, dia menerima ya. Berarti sewa diterima di muka SDD ya. SDD-nya berapa? Oke, kalau menggunakan metode pendapatan ya, saldo yang kalian pakai nantinya catat yang belum terpakai ya, catat saldo belum terpakai, belum terpakai. Gimana cara carinya? Ya, cari dulu yang terpakainya. Katanya di sini dia bayarnya tanggal 1 Oktober katanya. Nah, oke, bukan bayar berarti ya, nerima uangnya 1 Oktober. Berarti 1 Oktober. Nah, ini kan hitungannya sampai 31 Desember. Itu berapa bulan itu? Ada lebih kurang sekitar Oktober, November, Desember, 3 bulan ya. Nah, ini yang kepake 3 bulan. Berarti yang belum kepake 12 ya. 12 dikurang 3. Nah, ini yang saldo udah terpakai ya. Yang 3 bulan ini udah terpakai. Nah, terpakai. Oke. Berarti yang belum terpakai gimana cara carinya? Yang belum terpakai sama dengan, nah, yang belum terpakai itu berarti 12 kurang 3 ya, 12 bulan ya, 1 tahun 12 bulan. 12 kurang 3 berapa? 9 kan? Nah, 9 per 12 dikali dengan, oke, 9 kali 12 dikali nilainya 6 juta ya, 6 juta. Oke, nah 6 juta. Nah, ini berapa? Sama-sama bagi 12 nih, dapat 500.000. Nah, sama-sama bagi 12 tadi ya. 9 kali 500.000 dapatnya berapa? Dapatnya 4 juta. Nah, dapatnya adalah 4.500.000 ya. Nah, ini 4.500.000. Oke, berarti udah ketemu ya. 4.500.000 ya, saldo masing-masingnya 4.500.000. Nah, ini juga ya, 4.500.000. Oke, kalau buat jurnal pembalik ya tinggal kita balik posisinya ya. JPB-nya berarti ini ya, jurnal pembaliknya SDD di debit, kemudian yang dikredit adalah pendapatan sewa. Aku singkat aja ya. Nah, ini dikredit. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 4.500.000. Itu dalam juta ya. Ini 4.500.000. Oke. Itu dalam juta ya, karena nggak muat lagi, aku singkat aja angkanya 4.500, itu dalam juta, 4.500.000. Berarti jawabannya adalah elang ya, sewa diterima di muka 4.500.000, pendapatan sewa 4.500.000. Oke. Sip. Ya, berarti jawabannya E ya, tinggal kita balik ya. Baliknya dari jurnal penyesuaian. Oke, nomor 3. Nah, di sini katanya buku harian penjurnalan hanya digunakan untuk mencatat penjualan. Oke. Jurnal khusus penjualan itu khusus mencatat penjualan kredit ya. Jadi jawabannya B. Kalau tunai bukan di jurnal khusus penjualan. Ya. Oke. Nah, nomor 4. Jika penurunan harga barang yang sangat kecil berarti delta Q-nya menurun ya. Nah, menyebabkan kenaikan yang tak terhingga dalam jumlah barang yang diminta berarti, nah, delta, sorry ya, aku balik, sorry ya. Nah, tunggu ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini aku perbaiki dulu ya tulisannya tadi salah. Jika penurunan harga barang berarti penurunan harga barang itu kan delta P. Delta P-nya yang sangat kecil, delta P-nya turun katanya, menyebabkan kenaikan yang tak terhingga dalam jumlah barang yang diminta. Berarti delta P-nya nih naiknya tuh nggak terhingga ya, nah, naik tak terhingga ya, tak terhingga. Nah, intinya tak terhingga itu banyak banget kenaikannya karena penurunan harga yang kecil aja. Nah, kenaikan yang tak terhingga dalam jumlah barang yang diminta berarti ini delta P ya. Delta Q ya, sorry ya. Nah, delta Q. Oke, nah itu, kurva permintaan barang itu nggak jadi elastis ya. Tadinya kan kalau delta P ini turun menyebabkan delta Q-nya naik, itu kan elastis ya. Cuman karena di sini ada kalimat tak terhingga, naiknya tuh nggak terhingga ya. Jadi kurvanya nggak elastis lagi, tapi udah rata menjadi horizontal. Oke. Nah, kayak gitu ya.
Nah, nanti ini P, ini Q, nanti kurva elastis sempurna ya, ini seperti ini ya. Nah, ini adalah kurva demand elastis sempurna ya, elastis sempurna. Jadi apa pengertian kurva elastis sempurna itu? Kurvanya bentuknya horizontal, yaitu kalau kenaikan harga barang yang kecil aja menyebabkan kenaikan yang tak terhingga dalam jumlah barang, itu namanya elastis sempurna ya. Jadi kurvanya gimana itu? Horizontal. Oke, nomor 5, apabila biaya produksi suatu barang meningkat dan harga barang substitusi juga meningkat, maka Nah, di sini biaya produksi meningkat katanya. Gimana Q-nya? Q-nya akan meningkat atau turun? Oke, pintar. Q-nya akan turun ya. Nah, kalau Q turun berarti ini kurva penawaran. Nah, kurva penawaran geser ke kiri ya. Nah, kiri. Oke, kita analisis yang kedua. Harga barang substitusi juga meningkat katanya. Berarti P barang substitusi. Nah, P barang substitusi meningkat. Ingat, hubungan antara P dan Q pada barang substitusi berbanding positif ya. Berbanding positif atau searah ya. Searah itu maksudnya kalau harga naik pasti Q-nya akan naik. Q naik berarti kurva permintaan di sini. Kurva permintaan geser ke kanan ya. Nah, geser ke kanan. Oke, jawabannya mana? Berarti kurva penawaran geser ke kiri ya karena Q-nya turun. Nah, kurva permintaan geser ke kanan karena Q-nya naik ya. Oke, jawabannya yang mana? Yang A, kurva penawaran dan kurva permintaan bergeser ke kiri, salah. Penawaran dan permintaan geser ke kanan, salah. Kurva penawaran geser ke kiri, betul ya, kurva penawaran geser ke kiri dan kurva permintaan geser ke kanan. Jawabannya Charlie ya. Sip. Nomor 6. Di sini katanya deflasi adalah keadaan perekonomian di mana. Deflasi. Nah, ini deflasi ini masalah ekonomi ya. Apa itu masalah ekonominya? Nah, jumlah uang beredar turun ya, jumlah uang sedikit atau jumlah uang beredar di masyarakat turun sedikit ya. Maksudnya sedikit sama turun kan sama aja ya. Kemudian gimana harga barang? Nah, harga barang kalau jumlah uang sedikit tentunya harga barang yang di masyarakat, harga barang di masyarakat akan turun. Nah, kayak gitu ya. Kita cek ya jawabannya. Yang A, pemerintah menurunkan nilai uang rupiah terhadap mata uang asing. Ini salah, yang nggak nyambung ya. Nah, ini nggak nyambung. Yang B, terjadi kemacetan ekonomi sehingga pengangguran meningkat. Kita skip dulu. Terjadi defisit dalam APBN, salah ya, tidak. Kita nggak, kalau deflasi ini katanya kondisinya seperti apa sih kayak gitu. Nah, ke APBN itu kan udah jauh dia maksudnya udah nggak nyambung lagi dengan soal. Yang D, terjadi pendampingan birokrasi, salah. Harga barang pada umumnya cenderung turun. Harga barang cenderung turun, benar. Nah, ya jawabannya E ya, elang ya. Kalau yang B ini ya, dia itu sehingga pengangguran meningkat, terjadi kemacetan ekonomi. Memang deflasi ini salah satu masalah ekonomi ya. Tapi yang lebih fokusnya di sini ngebahasnya itu tentang kita itu melihat gimana sih jumlah uang turun, harga barang gimana, harga barang turun. Dua konsep itu aja kayak gitu ya. Harga barang turun berarti nilai uang di sini gimana? Kalau uangnya sedikit nilai uangnya naik ya. Next, nomor 7. Nah, di sini katanya PT TBK merupakan salah satu BUMN yang mengalami privatisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Privatisasi adalah privatisasi ini dia pengalihan kontrol ya, maksudnya pengalihan modal saham ya, yang tadinya dari BUMN ya, dari BUMN ini milik negara dialihkan ke BUMS, nah ke swasta atau masyarakat. Jadi di sini masyarakat juga bisa memiliki saham dari BUMN ya. Kita jawab ya, pengawasan terhadap BUMN, salah.
Nah, pemberian modal dari pemerintah ini juga salah ya. Pengalihan kontrol. Oke, ini jawabannya ya. Pengalihan kontrol dari BUMN ke BUMS ya. Pengalihan kontrol itu maksudnya pindah alih saham kayak gitu. Maksudnya saham tuh nggak hanya dimiliki negara, tapi swasta juga boleh memilikinya dengan cara membeli sahamnya. Nah, itu namanya privatisasi. Oke, nomor 8. Nah, nomor 8 ini soalnya kurva indiferensi yang berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah memberikan makna bahwa oke, aku gambarin dulu ya. Ini kan kurva indiferensi ya. Nah, untuk garis horizontal ini kita kasih aja jenis barangnya barang X. Terserah kita ya mau ngasih barang apa boleh. Kalau aku di sini lebih simpelnya barang X dan Y aja ya. Nah, bentuknya kan kayak gini ya, kurva indiferensi itu ya. Nah, ini indiferensi curve 1 misalnya. Boleh kita bikin IC itu sampai 3 boleh. Ya, terserah kita ya. IC 2 aja ya, sampai 2 aja. Oke, misalnya dia konsumennya di sini beli barang X-nya cuma 5 ya. Nah, kalau barang X-nya 5, nah barang Y yang dibeli tentu bisa banyak ya, bisa 10 misalnya. Karena cuma 5 ya. Nah, kepuasannya misalnya indifferent curve ini kan kurva yang menggambarkan konsumsi 2 barang ya menghasilkan kepuasan sama ya, kepuasan sama. Nah, sama atau tetap kayak gitu ya. Kalau dinaikkan misalnya barang X-nya 10, barang Y-nya tentu cuman sedikit yang bisa dibeli ya. Barang Y misalnya cuman bisa 4 misalnya. Kayak gitu. Jadi, apa maksud kurva indiferensi berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah ini? Ini tentang pemilihan jumlah barangnya ya. Kalau dia beli barang X lebih banyak, barang Y itu harus sedikit. Gitu sebaliknya ya. Kalau dia beli barang Y itu lebih banyak, nah lebih banyak nih contoh di kasus ini 10 soal, barang X itu harus lebih sedikit. Nah, jadi ini yang menentukan jumlah barang yang dibelinya kayak gitu ya. Oke, kita cek yang A. Jika harga suatu barang yang dikonsumsi naik, utilitas mengkonsumsi barang tersebut turun. Oke, kita nggak ngomongin utilitas ya, nggak ada ngomongin utilitas, jadi salah ya. Jika jumlah barang yang dikonsumsi bertambah, utilitas totalnya menurun. Ya, utilitas itu kepuasan kan ya. Kalau jumlah barang yang dikonsumsi bertambah, utilitas totalnya memang bertambah ya. Tapi kita nggak ngomongin secara spesifik di sini tuh jumlah barang yang dikonsumsi sama utilitas. Nah, tapi ini perbedaan antara jumlah barang yang dibeli dari masing-masing barang X dan Y. Oke, yang C, jika jumlah barang yang dikonsumsi ditambah, utilitas marginalnya meningkat. Salah, kita nggak ngomongin masalah tambahan kepuasan, enggak ya. Yang D, jika jumlah barang X yang dikonsumsi dikurangi, oke, X dikurangi misalnya dari 10 menjadi 5 ya. Nah, maka barang Y harus ditambah. Oke, benar ya. 5 barang X, Y-nya bisa jadi 10 nih ya, dari contoh soal ya. Nah, jadi harus ditambah agar kepuasan tetap. Oke, ini jawabannya ya. Agar kepuasan tetap ini sama dengan agar kepuasannya itu sama kayak gitu. Nah, itu jadi penentuan dari jumlah barang yang bisa kita beli itu digambarkan oleh kurva indiferensi yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi jawabannya delta. Oke, sip ya. Oke, itu dia video pembahasan soal FR UTBK. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan ya ditulis di kolom komentar. Jika ada saran ataupun masukan ya tentang topik apa atau video topik ataupun soal-soal tentang apa yang akan aku bahas ya di video selanjutnya, silakan dibikin juga di kolom komentar. Jika ada soal yang tidak dapat dipecahkan ya boleh juga di-share ke aku ya. Kalau aku bisa jawab pasti akan aku bantu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengunjungi channel aku ya. Semoga dengan keberadaan channel ini makin membantu ya kalian dalam menjawab soal ataupun memahami materi-materi ekonomi. Buat yang mau ujian UTBK, semoga sukses dapat skor terbaik ya, skor maksimal dan masuk di rankingan jurusan
yang kalian pilih di kampus ya. Semoga bisa menjadi mahasiswa di kampus pilihannya. Amin. Oke, karena waktu kita udah habis ya, sebentar lagi aku akan akhiri video kali ini. Tapi sebelum aku akhiri, buat kalian yang mau memberikan subscribe ya, silahkan berikan dulu subscribe-nya. Masih bisa like, comment, serta share, boleh juga. Oke, terima kasih ya. Semoga video ini selalu membantu kalian semua dalam menjawab soal ataupun materi-materi ekonomi. See you to the next video ya.